الله أكبر الله أكبر الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bi'adadi rahmatillah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah atas nikmat iman, Islam dan ihsan yang telah dianugerahkannya kepada kita sebagai umatnya, dan berselawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita nanti di yaumil mahsyar mendapat syafaat darinya. Pada kesempatan pagi hari ini saya memperkenalkan diri. Saya Samsul Bahri Siregar, dokter spesialis anestesi dan terapi intensif, berasal dari Medan. Dan alhamdulillah pada pagi hari ini saya berada di Masjid Baitur Rahmah, Banda Aceh, ya, dalam rangka ingin sholat pertama pada bulan puasa. Oleh karena alhamdulillah biasanya selama ini kita kalau Ramadan berada di Mekah umroh, dan pada tahun ini tidak. Kenapa saya dan keluarga ke sholat ke Baitur Rahmah ini? Karena suasana Baitur Rahmah ini sama dengan seperti suasana Madinah Al-Munawwarah. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang saya hormati dan saya muliakan, pada kesempatan ini saya juga mengucapkan terima kasih kepada Profesor Dr. Azman Ismail, Imam Besar Masjid Baitur Rahmah Banda Aceh, yang telah memberi kesempatan kepada saya untuk dapat berbicara, menyampaikan tentang terapi Al-Quran, di mana terapi Al-Quran ini adalah suatu terapi yang menggunakan Al-Quran. Oleh karena di Al-Quran sendiri bahwa salah satu di surat Al-Fatihah ada 13 nama dari surah Al-Fatihah, salah satu adalah Iqra dan juga Syifa. Dan kesempatan ini pada saya diberikan oleh Allah ilmu yang dasar daripada pencarian ilmu ini adalah kita mengikuti training HSQ, Holistic Spiritual Quran, dan ternyata Holistic Spiritual Quran itu ada 4. Yang pertama adalah psikologi. Apabila kita membaca Al-Quran, kita akan merasakan suatu ketenangan secara psikologis, dan ini juga ada kaitannya nanti dengan terapi Al-Quran. Oleh karena penyakit-penyakit itu timbul oleh gangguan psikologi, dan alhamdulillah 80% penyakit itu disebabkan oleh gangguan psikologi. Dan kedua adalah spiritual. Jelas Al-Quran adalah merupakan amalan ibadah kita dan juga perintah Allah melalui wahyu yang disampaikan oleh Nabi besar Muhammad SAW. Dan yang ketiga adalah karakter. Ternyata karakter manusia ini ada di antara juz 1 sampai 30. Misalnya, Holistic Spiritual Quran ini itu adalah satu metode training tentang Al-Quran, bahwa karakter manusia ada di antara juz 1 sampai 30. Misalnya pada juz 2 kita pernah ke Malaysia, ke University Science of Malaysia. Ada 30 orang profesor, dan salah satu profesornya itu adalah galak, artinya mungkin dia keras. Nah, setelah dibuka karakternya, dia adalah juz 2. Pada saat itu Ustadz Dr. Iskandar Mirja sebagai motivator Al-Quran yang ada di Bandung menanyakan, aku tahu kepada siapa Prof takut. Siapa, katanya? Mak. Dari mana tahu? Ya, karena sapi itu dia akan lebih dekat dan lebih takut kepada ibunya daripada ayahnya. Dan yang sebetulnya pendidikan itu adalah dari ibu. Jadi ada hubungan karakter dengan
eh, manusia. Dan juga hubungan karakter dengan penyakitnya juga nanti ada. Seperti itu dia juz 2. Salah satu nanti masalahnya adalah masalah mata. Dan yang ketiga, alhamdulillah syifa. Syifa inilah alhamdulillah yang Allah berikan ilmu kepada saya. Ternyata di Al-Quran itu, dan ini melalui metode motivasi seperti Al-Quran, sudah di mapping bahwa juz 1 itu otak, juz 2 mata, juz 3 THT, juz 4, juz 5 itu persendian, juz 7 itu paru-paru, juz 8 itu jantung dan darah. Jadi paru-paru semasa COVID kemarin, kalau dia batuk, ya kemudian tidak PCR-nya negatif, bacaan Al-Quran adalah juz 7. Dan ini salah satu terapi Al-Quran ini tidak hanya kita berhubungan dengan face to face terhadap pasien, tetapi bisa melintas benua, bahkan insya Allah lintas aras. Jantung misalnya. Salah satu terapi dengan terapi surat yaitu surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah ini juga syifa. Ada kasus, saya perjalanan dari Pematang Siantar mau ke Medan, di tengah jalan jam 9 malam, hujan keras, badai, ditelepon oleh salah satu anak daripada pesantren Muara Mais yang di Tapanuli Selatan. Itu dikatakan, Bang Hakam ini anaknya sesak. Saya bilang keringat dingin, tidak. Napasnya sesak. Coba ambil teh manis, saya bilang. Dia bilang, nggak bisa Bang. Oh ini berarti mungkin kemungkinan besar serangan jantung. Saya bilang kasih HP. Ya, pegang 2 jari di bawah puting susu sebelah kiri. Karena ini ujung jantung itu ada di bawah puting susu sebelah kiri. Ayo ikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi putarannya ke kiri. Seperti putaran jarum jam. Kalau kita tawaf itu dari kiri ke kanan. Iyyaka nasta'in sampai 7 kali. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tidur dia. Alhamdulillah besok pagi saya telepon, bagaimana rasanya? Saya bilang, katanya Bang sakit kali seperti ditimpa bertonton. Itu saya bilang serangan jantung. Harusnya kamu ke Medan, periksa jantung ke Medan. Nah, ternyata dia kena COVID lagi selama 2 minggu. Jadi enggak ini. Alhamdulillah. Itu kalau secara medis kita harus ketemu dengan pasiennya sendiri. Dan itu harus kita beri obat penahan sakit, morfin misalnya, kemudian juga obat untuk meredahkan jantungnya. Tapi ini lintas, itu jaraknya lebih kurang 300 km. Dan yang kedua ada ibu-ibu umur 72 tahun, sudah koma di rumah sakit selama 9 hari. Kemudian saya panggil suaminya, saya panggil anaknya, baca Al-Quran seperti metode terapi Al-Quran. Dibacakan, alhamdulillah. Besoknya dia subhanallah bangun dia. Dia dulu kepala perawat Pirngadi, ya. Teman saya dokter ini meninggal, perawat saya teman ini meninggal. Dia katakan, dokter di mana? Saya bilang di Pirngadi. Kok saya enggak kenal? Saya katakan, ibu pensiun tahun berapa? Tahun 1995. Saya masuk Pirngadi tahun 1999 dari Kalimantan Barat. Oh, pantas saya enggak kenal. Dalam hal ini sebetulnya secara medis, kalau sudah koma 9 hari, itu tidak akan bisa kembali lagi, otaknya akan berkembang kembali, enggak bisa. Tapi alhamdulillah dengan terapi Al-Quran ini, ya, tidak mungkin secara medis itu bisa terjadi, dan inilah kebesaran daripada Allah itu sendiri. Ini ada beberapa contoh kasus yang ini, bahkan
ada salawat sultan yang insya Allah itu mudah-mudahan bisa digunakan juga untuk terapi. Di salawat sultan itu ada sultan dia di Gorsnis ya sudah tiap hari membaca salawat itu 300.000 kali dari subuh ini sampai besok subuh. 300.000 kali. Dia tidak bisa melayani rakyatnya. Kemudian suatu saat alhamdulillah dia mimpi ketemu Rasul. Ya Sultan, kata Rasulullah, kenapa engkau tidak layani rakyatmu? Sultan bilang, ya Rasulullah, kecintaanku kepadamu kalau tidak membaca sampai 300.000 kali aku tidak berhenti. Alhamdulillah dikasihlah salawat itu. Kemudian dia baca. Kalau 300.000 insya Allah alhamdulillah 15 menit sudah selesai 300.000. Kemudian ketemu lagi Rasul. Ya Sultan, apa yang kau baca? Sibuk malaikat mencatat amalmu. Dan alhamdulillah di salawat sultan itu ada di belakang terapi juga. Terapi juz 1, juz 2, juz 3 sedang terapi Al-Quran. Demikian barangkali yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekaligus juga kita beribadah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Gibraltar Dakwah Aceh Saramonik, Masjid Baitur Rahman, dan juga terima kasih lagi kepada Bapak Profesor Azmain Ismail yang telah memberi kesempatan. Sekali lagi saya mohon maaf kalau ada kekurangan dan kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم ويقول إن الله وملائكته يصلون على النبي يا